Baik, kita ulas sedikit pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara di Google Classroom. Karena pemakalah belum muncul ini. Tolong di foto yang pakai laptop di screenshot ya, yang videonya dibuka semua. Ada beberapa pertanyaan di sini dan sebagian sudah dijawab. Alhamdulillah. Diskusinya aktif. Lengkap yang bertanya semua ini. Kelompoknya maksudnya. Pertanyaannya kan satu masing-masing kelompok ya. Berarti pertanyaan ada 14. Dan makalah harus menjawab minimal. Berapa kemarin Ketua? Halo Ketua. Berapa minimal dijawab? Minimal 3 kemarin, Pak. 3 ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Saya coba mengulas sedikit. Pertama, saya komentari dulu mengapa kita membahas peran dan fungsi pendidikan Islam ya. Kemarin kita sudah bahas konsep pendidikan Islam bukan pendidikan agama Islam, tetapi pendidikan Islam itu adalah sebagai sebuah sistem, dipahami secara konseptual sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, seluruh unsur-unsur atau sub-subsistemnya, komponen-komponen sistem itu, dia harus terkait dan terhubung dengan komponen-komponen yang lain, dan komponen itu nanti disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Karena sistem itu adalah sistem pendidikan Islam, maka fungsinya tentu sesuai dengan fungsi risalah, fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam. Yang juga kita pahami nilai-nilai Islam itu bukan hanya aspek dalam pengertian sempit, Islam itu adalah pendidikan akidah, pendidikan ibadahnya, pendidikan akhlak. Tetapi kalau kita pahami dalam pengertian yang agak moderat, yang agak maju, pendidikan Islam itu dia membawa misi perbaikan kehidupan masyarakat dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Jadi bagaimana menyehatkan jasmani anak, bagaimana menyehatkan jiwa anak, bagaimana menyehatkan mental anak, sehingga seluruh domain-domain kehidupan itu, aspek-aspek kehidupan itu, baik jasmani, rohani, fisik dan mental, akal dan kalbu, tumbuh berkembang mencapai visi pendidikan Islam yang mengharapkan menjadi hamba Allah di muka bumi ini dan menjadi khalifah di muka bumi. Hamba Allah terkait penghambaan kepada Allah, khalifah di muka bumi terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk di dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu jurusan Anda adalah pengembangan teknologi pendidikan, IT, sehingga IT itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyebaran nilai-nilai Islam. IT itu tidak boleh hanya berdiri sendiri, tetapi IT itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk mempermudah proses pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Maka kalau kita bicara fungsi dan peran, maka fungsi utama pendidikan Islam itu ialah mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan yang ada pada diri anak, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Itu komentar saya yang pertama. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Islam, khusus yang belajar di perguruan tinggi Islam, harus memahami
bahwa fungsi pendidikan Islam itu ada fungsi dakwah, fungsi pengembangan nilai-nilai Islam yang kita sampaikan kepada generasi muda. Di sini sudah dijelaskan oleh pemakalah beberapa ayat dan hadis, nanti bisa dibaca, ya, bisa dibaca nanti. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat Al-Tahrim ayat 6. Ini boleh kita katakan sebagai fungsi memelihara. Apa yang dipelihara? Jangan hanya dipahami memelihara itu aspek ibadah saja, tetapi juga memelihara kesehatan anak jasmani dan rohani. Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang. Ini dalam rumah tangga. Kalau kita jadi guru nanti juga harus memperhatikan secara holistik potensi-potensi peserta didik. Juga di sini bagaimana misi agama itu dijalankan dalam konteks yang agak modern. Di sini aspek fungsi juga pendidikan Islam berfungsi sebagaimana yang dikatakan dalam makalah itu pada jiwa, ya, pembentukan kepribadian. Nah, itu. Saudara, nanti Anda sebagai dosen IT juga bertanggung jawab. Ini perlu dipahami. Apa hubungan fungsi pembelajaran IT dalam pendidikan Islam? Nah, ini kan perlu juga digali, ya. Jangan Anda terlepas hanya mengajarkan IT kepada anak lalu mengabaikan nilai-nilai keislaman. Contohnya gimana itu? Mengembangkan kepribadian anak terkait dengan pembelajaran IT, gimana itu pemakalah? Mana pemakalahnya? Sudah masuk enggak makalahnya? Mungkin pemakalah tadi sibuk menjawab mungkin tadi itu di Google Classroom. Mana pemakalah? Sudah masuk? Kenapa pemakalahnya belum komen ini? Halo? Citra Jihadi sedang itu, Pak. Apa namanya? Lagi psikotes, Pak. Jadi sekalipun Anda dosen IT, Mas guru IT, dosen teknologi PTIK Pendidikan Teknik Teknologi dan Informasi, nanti mengajar IT, jangan fungsi-fungsi pendidikan Islam Anda abaikan. Berkolaborasilah dengan guru-guru agama, semua guru tetap memperhatikan nilai-nilai kepribadian anak. Karena fungsi pendidikan itu ya sesuai dengan ranahnya yang ditetapkan oleh negara kita, ada diikat oleh 4 kompetensi inti. Pertama, sikap spiritual. Nah, itu. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Kalau Anda mengajar IT tidak hanya boleh berhenti di keterampilan dan pengetahuan. Sikap sosial dan spiritual juga harus diinternalisasikan, ditanamkan dalam pembelajaran. Bagaimana cara menginternalisasinya nanti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi anak saudara sekalian, fungsi pendidikan Islam dalam bentuk pengembangan pembentukan kepribadian tidak hanya tugas dari guru mata pelajaran PAI. Karena setiap guru telah diikat dengan 4 kompetensi inti. Yang pertama, guru harus mengembangkan sikap spiritual, guru harus mengembangkan sikap sosial, baru selanjutnya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 4 kompetensi inti, ya. Tolong diingat, apa tadi? Coba saya tanya Hanifah. Terdengar? Halo Hanifah? Hanifah? Halo?
Hanifah 252034. Terdengar suara saya? Oh, tidak terdengar. Dia melihat juga ke kita tapi tidak terdengar nih gimana? Coba Ansori. Mampus aku. Wildi Ansori. Oh, Kalau Hanifah dia perhatiannya sangat serius tapi di feedback kurang respon ini. Wildi Ansori. ya Pak. Anda tidak ikut kuliah tadi ya? Ya Pak. Apa 4 kompetensi yang harus diperhatikan guru nanti kalau mengajar berkenaan dengan fungsi pendidikan Islam? Kurang ingat, Pak. Kurang ingat. Berarti Anda, siapa yang ingat silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, silakan Rahmatin Nikmah Tanjung. Nah, ini ada respon. 4 yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama, mengembangkan nilai spiritual, yang kedua mental, yang ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ada sikap spiritual. Inilah yang kita bahas. Ilmu pendidikan Islam itu dia masuk ke ranah itu. Jadi fungsi Anda sebagai guru nanti, fungsi pendidikan itu, mata pelajaran apapun yang diajarkan, fungsi-fungsi pembentukan kepribadian harus terus disampaikan kepada anak kita. Oh, anak-anak sekalian, kita membahas tentang teknologi media pembelajaran berbasis IT. Lalu diingatkan di sana, nak, hati-hati menggunakan IT. Jangan hanya guru mengajarkan IT, diberi kebebasan, tidak ada aturan, maka guru itu sebenarnya tidak membentuk kepribadian, tapi menjerumuskan anak. Lalu double kerja bapak kita, Pak. Iya, setiap guru itu nanti jadi guru, dia terintegrasi yang 4 tadi. Pengetahuan, sikap sosial, sikap spiritual, dan keterampilan itu harus terintegrasi, terinternalisasi dalam pembelajaran. Itu fungsi-fungsi yang agak moderat berkenaan dengan Anda jurusan IT. Kalau mahasiswa PAI sudah pasti, dia mengajarkan agama. Nilai-nilainya tentu ada. Nah, tugas Anda sekarang adalah bagaimana Anda menggali nilai-nilai IT itu dalam agama. Nilai-nilai IT itu ada enggak dalam agama? Saya tanya ke Agung. Ya, Agung. Agung? Ya, Pak. Terdengar Ya, Pak. suara saya? Terdengar, Pak. Pertanyaan saya, Agung, apakah nilai-nilai Islam terdapat dalam teknologi informasi? Atau dapat tidak kita gali nilai-nilai teknologi atau sebaliknya? Apakah teknologi itu bisa kita gali dari nilai-nilai Islam? Atau paling tidak ada hubungan antara nilai-nilai Islam dengan IT? Ada hubungannya, Pak. Kan sebab cara berdakwah sekarang bisa dengan menggunakan IT, dengan media sosial. Kan media sosial pun terkait dengan IT. Jadi keterkaitan itu, Pak, bisa disangkut pautkan IT sama dunia Islam. Karena dakwah sekarang pun kalau menggunakan IT bisa lebih cepat, bisa lebih menarik untuk yang kalangan milenial gitu. Oke. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Pemakalahnya udah muncul apa belum? Belum.
Oke. Jadi saudara sekalian, saya kasih Anda tugas individu kenaan dengan fungsi pendidikan Islam ini, membuat satu video menarik yang berisi konten agama, perpaduan yang disebut oleh si Agung tadi. Betul Agung? Agung. Perpaduan antara teknologi dan pendidikan Anda cari konten yang agak menarik tentang Islam, lalu Anda buat videonya, yang di dalam video itu berisi tentang nilai-nilai Islam. Apakah dalam bentuk video slide, tapi slide-nya yang kreatif, aktif, interaktif, atau dalam bentuk video Anda buat, drama-drama atau apa terserah. Yang penting di dalam video itu mengandung nilai-nilai Islam. Tugas individu sampai mid semester. Kapan diserahkan? Saya ingin membuktikan betul nak anak IT ini integrasi antara Islam dan teknologinya. Paham semua? Paham, Pak. Paham. Nanti saya kasih linknya di pertemuan ujian semester. Linknya saya kasih di Google Classroom, tugas membuat konten Islam dalam, dan itu dikirim ke saya melalui channel YouTube Anda. Anda punya channel YouTube sendiri. Saya hanya lihat YouTube-nya, saya subscribe. Anda yang beruntung itu. Saya subscribe, nanti yang lain juga saya suruh mewajibkan mensubscribe. Jadi sudah ada subscriber Anda berapa semua kita ini? 36. Saya akan buktikan, kita tonton bersama-sama video kreativitas Anda, konten pendidikan Islam, itu sebagai bukti bahwa Anda memang menggunakan fungsi IT itu dalam pendidikan Islam. Paham tuh? Jadi tidak hanya teori ya, karena tadi peran fungsi pendidikan Islam yang pertama adalah pembentukan kepribadian. Artinya melalui pendidikan itu diberikan keyakinan tentang adanya Allah, perlunya beribadah, perlunya berakhlak. Itu konten-konten yang terkait dengan PAI. Kalau Anda kaitkan dengan konten IT, Anda juga boleh. Apa pentingnya IT? Pokoknya bebas ya. Di dalamnya mengandung nilai-nilai. Anda mau menjelaskan kepada saya tentang pentingnya pemanfaatan media sosial secara sehat, boleh, terserah. Terpenting kontennya adalah memotivasi orang menggunakan IT secara sehat menurut ajaran Islam. Gitu. Yang kedua, fungsi pendidikan Islam itu dari makalah yang kita sebutkan, jadi supaya jangan hanya teori saja, ke aspek intelektualitas. Itu yang saya katakan tadi, intelektualitas itu maksudnya kalau tadi sikap spiritual dan sikap sosial, intelektual berarti intelektualitas pengetahuan. Pendidikan Islam harus menambah informasi dan pengetahuan kepada anak kita. Terutama bagi Anda yang jurusan IT, Bapak berharap mulai dari sekarang biasakan membuat konten-konten Islami yang bisa, yang kreatif, apakah melalui animasi, dibuat sebagus mungkin, lalu Anda upload di YouTube Anda share ke teman-teman. Di samping melatih kreativitas mahasiswa, nilai ibadahnya di sisi Allah akan dibalas nanti di hari kiamat. Saya yakin itu. Yakin sekali saya. Kita tidak mencari subscriber ya, tapi kita berdakwah. Karena fungsi pendidikan yang seperti saya katakan di awal tadi, menjaga masyarakat umat ini agar tetap menjalankan nilai-nilai Islam. Walaupun jurusan, apalagi di Anda jurusan IT, Anda berdiri di tengah-tengah
bagaimana menyampaikan pesan-pesan agama yang dibawa Nabi itu, Anda berdiri di tengah memediasi, menjadi mediator, penyampai kepada masyarakat, baik dalam pembelajaran dalam konteks lokal di kelas nanti, ataupun dalam konteks yang lebih luas, mendidik umat melalui konten-konten yang positif. Itu fungsinya bagi Anda. Paham saudara itu? Paham semua? Paham, Pak. Paham ya? Kalau berkenaan dengan tugas saya itu mengenakkan atau enggak itu? Gimana itu? Komentarnya dulu yang tugas saya tadi itu. Apa yang ada masalah? Oh, Fadila. Coba Fadila, ini enggak lain-lain. Fadila 252021. Oh, Fadila, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Apa komen Anda tentang tugas yang saya berikan? Bisa membuat kami lebih kreatif, Pak. Oh, ya bagus itu. Mantap, lebih kreatif. Ini langsung IT dan pendidikan Islam ya. Jadi pendidikan Islam bukan PAI ya, yang kita kuliahkan ini bukan PAI saudara-saudara. Yang kita kuliahkan, kita mendiskusikan pendidikan Islam dalam pengertian yang luas. Termasuklah apa yang saya tugaskan tadi. Mudah-mudahan bisa. Nanti tugasnya kapan diserahkan Pak? Mid semester, nanti sebelum mid semester di pertemuan ke-8 nanti saya kasih link tugasnya di Google Classroom, Anda upload ke sana link YouTube-nya, nanti kita wajibkan atau Anda share ke grup WA juga boleh. Nanti diwajibkan semua Anda mensubscribe video temannya. Wah, bagus itu. Saya yakin itu manfaatnya sangat besar. Si A membuat video tentang ini, dibaca, bagus videonya. Si B lihat video ini pendidikan Islam. Paham saudara itu? Inilah fungsinya kita mendiskusikan mata kuliah ilmu pendidikan Islam, bukan hanya sekedar konsep dan teori. Anda dituntut untuk lebih aktif dan kreatif menyebarkan Islam ini kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari ilmu yang Anda pelajari. Oke. Itu yang perlu saya komentari. Kemudian saya coba melihat satu buah pertanyaan. Waktu kita masih ada. Pendidikan dalam makna yang luas senantiasa menstimulir. Ditanyakan oleh teman Anda tadi. Menstimulir, menyertai perubahan dan perkembangan umat Islam. Dari pernyataan tersebut jelaskan apa maksud dari menstimulir sekian. Nah, ini pemakalah yang ditanyai. Kalau yang teknis seperti ini pemakalah. Makalahnya udah masuk apa belum? Stimulir itu kata kerja menunjukkan stimulus. Kalau disebut menstimulir artinya adalah memberikan stimulus, merangsang, memberikan rangsangan. Itu ya. Jadi pendidikan dalam makna yang senantiasa harus memberikan stimulus ya, perkembangan umat Islam. Tadi saya beri tugas tadi itu stimulus, merespon. Apa respon kita tentang pendidikan Islam sebagai mahasiswa IT? Ya, mahasiswa IT. Menstimulus, merespon ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi konten-konten yang Anda buat itu jangan konten-konten yang agak teoritis, tetapi yang praktis, yang sesuai kondisi masyarakat. Apa konten yang sesuai dengan kondisi masyarakat umpamanya? Umpamanya sekarang itu pemerintah akan menghilangkan mata pelajaran PAI di sekolah. Wow, itu kan isu berat itu. Lalu direspon apa akibatnya?
dan sebagainya. Buatlah konten-konten, terserahlah. Pokoknya yang ada nilai ukurannya bagi saya di sana itu ada nilai-nilai keislamannya, ya. Pakai ayat Al-Quran juga boleh, tidak pakai ayat, yang penting nilai-nilai dalam ayatnya, hadis, pendapat ulama, atau apapun yang bisa mengandung Islam. Jadi itu menstimulir. Jadi bagaimana pendidikan Islam itu memberikan rangsangan kepada umat untuk menjalankan agama dengan baik, menjalankan risalah Nabi dengan baik, menyampaikan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah menjaga agama, menjaga nyawa kita, menjaga harta. Itu maqasid syariah yang harus disampaikan kepada umat, terus menjaga sehingga umat ini terus diberdayakan melalui pendidikan Islam. Pertanyaan yang kedua saya respon, karena tidak ada pemakalah belum juga mau merespon, saya lihat. Pertanyaan saya, mengapa tujuan pendidikan atau secara khusus pendidikan Islam di Indonesia belum tercapai? Secara global memang kalau kita perhatikan tidak tercapai. Tapi kalau kita lihat kondisi-kondisi lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sudah menggembirakan saudara sekalian. Anak-anak sekalian, dulu tidak ada menjamur SD-IT itu. SMP-IT, Gontor itu sekarang sudah menebar di hampir seluruh pulau. Itu bukti bahwa pendidikan Islam itu sudah berkembang, dan orang-orang yang lahir dari pendidikan Islam itu jangan dibilang tidak berhasil. Positifnya wakil presiden kita itu orang-orang yang ulama itu. Walaupun sekarang dikritik orang ya, itu kan politis. Bagaimana peran wakil presiden? Itu ulama itu. Dia adalah mantan majelis ulama. Dari mana orang itu lahir bisa menjadi ulama? Itu dari pendidikan Islam. Kita itu permasalahan kita menurut saya bukan tidak berhasil, karena memang kita itu sudah dikotomikan dengan sistem pendidikan, dipisahkan satu pendidikan umum, satu pendidikan agama. Jadi kedua-duanya berkembang sehingga tidak terkait. Yang umum dia maju dengan umumnya sehingga dia jauh dari agama. Yang agama dia menjalankan agama tapi jauh dari ilmu pengetahuan modern. Nah sekarang makanya saya kasih tugas seperti tadi, kita coba mendekatkan yang IT, yuk juga berpikirnya bagaimana menyampaikan Islam. Saya yakin inilah usaha yang bisa saya lakukan agar sistem pendidikan yang dikotomi itu bisa mendekat. Yang umum tidak hanya membanggakan umumnya, yang agama tidak membanggakan agama. Mari saling support. Yang jurusan umum support agama, orang mempelajari agama. Yang jurusan agama support orang untuk mendalami ilmu umum. Sehingga apa? Lahirlah generasi-generasi yang sehat akalnya. Kalau dalam Al-Quran istilahnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang selalu ingat zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, berjalan dan tidur, itu indikasi orang yang betul-betul orang-orang cerdas. Ulul albab itu ciri-cirinya yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk. Sekarang ini kita ingat kepada Allah. Bukankah kita tadi membaca ayat Allah? Berarti kita ingat otomatis kepada Allah. Ingat kepada Rasul. Berselawat kepada Rasul.